Halo Bapak Ibu semua, jumpa lagi dengan channel ini Guru Budi. Pada kesempatan kali ini saya akan uh, sedikit menjelaskan atau memberikan referensi untuk kegiatan observasi, praktik kinerja, dan tindakan lanjut, refleksi tindak lanjut. Pertama-tama kita harus buka dulu PMM kita untuk pengelolaan kinerja, lalu kita langsung masuk ke cek langkah observasi. Nah, apabila Bapak Ibu sudah dilakukan observasi oleh kepala sekolah, ini kita bisa lihat cek rinciannya. Nah, ini rincian observasi kita. Lalu kita bisa ke isi dokumen tindak lanjut. Nah, pada dokumen tindak lanjut ini, kita bisa mencek rating observasi atau penilaian dari kepala sekolah. Nah, di sini yang harus Bapak Ibu perhatikan adalah rubrik observasi ini hanya ditujukan untuk membantu kepala sekolah kita ketika melakukan observasi berlangsung dan tidak menjadi rubrik observasi ini tidak menjadi penilaian akhir kinerja Bapak Ibu semua gitu. Jadi ini hanya sebagai untuk membantu kepala sekolah ketika melakukan observasi. Lalu yang kedua adalah nanti penilaian akhir akan didasari oleh peningkatan kinerja Bapak Ibu dari sebelum observasi ke setelah observasi. Nah, tampilannya seperti ini apabila sudah dinilai oleh kepala sekolah. Di sini saya memilih 3 target perilaku, di mana untuk rating dari atasannya di sini dilakukan dengan efektif. Mungkin ini juga bisa menjadi contoh atau referensi Bapak Ibu kepala sekolah untuk memberikan catatan kepada gurunya. Di sini guru telah menunjukkan fokus perilaku ini dengan menanyakan kepada peserta didik apakah kesepakatan kelas sudah berjalan dengan baik, dan respon peserta didik sangat baik dan sudah menjalankan kesepakatan kelas dengan baik seperti hadir tepat waktu. Nah, jadi Bapak Ibu seperti yang saya ketahui, observasi kelas ini yang difokuskan adalah fokus perilakunya dan respon peserta didik terhadap fokus perilaku yang sudah kita pilih. Lalu di target perilaku kedua itu saya memilih guru melakukan penguatan positif. Sudah dilakukan dengan efektif, guru sudah menunjukkan untuk catatannya menunjukkan penguatan positif dengan memberikan reward berupa pujian kepada peserta didik yang aktif dalam pembelajaran. Peserta didik pun tidak malu bertanya dan berani menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh guru, sehingga kelas terlihat aktif. Jadi, saya di sini memfokuskan bagaimana guru itu melakukan fokus perilakunya dan bagaimana respon peserta didik kita terhadap fokus perilaku yang sudah kita lakukan. Di fokus target perilaku ketiga itu guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi atau memperbaiki perilaku melanggarnya atau restitusi. Di sini juga dilakukan dengan efektif, di mana guru membimbing peserta didik yang melanggar kesepakatan kelas dan secara sadar peserta didik mau menerima masukan dari guru dan berusaha memperbaikinya. Jadi ini tergantung target perilaku yang Bapak Ibu. Jadi ada yang bisa memilih satu target perilaku atau 2 atau 3. Di sini saya memilih 3 target perilaku, di mana target perilaku ini muncul pada RPP atau modul ajar yang dijadikan panduan untuk observasi. Lalu di bagian rekomendasi atasan, di sini saya contohkan di sini ikuti atasan saya memberikan rekomendasi untuk mengikuti kursus, seminar atau workshop terkait pendidikan, di mana ini dapat membantu kita mengikuti perkembangan terbaru dalam dunia pendidikan. Lalu diskusikan strategi pengajaran, materi, dan tantangan bersama rekan kerja. Melakukan diskusi rutin dapat membantu kita memperoleh ide baru. Lakukan evaluasi terhadap metode pengajaran kita, apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Jadi, ini hasil rating observasi, di mana ada catatan dari target perilaku dan rekomendasi dari atasan kita. Nah, kita lanjut. Nah, ini untuk dokumen tindak lanjut. Di sini langkah-langkah tindak lanjutnya yang pertama kita melakukan refleksi. Jadi berdasarkan rating observasi, kita melakukan refleksi. Lalu kita berdiskusi juga dengan, jadi ini berupa formulir. Karena saya sudah mengumpulkan, jadi tampilannya seperti ini. Lalu lakukan upaya tindak lanjut untuk membantu kita meningkatkan kinerja. Nah, di formulirnya itu seperti ini Bapak Ibu. Ada pertanyaan, apa tantangan yang Bapak Ibu hadapi untuk melakukan praktik kinerja yang direncanakan selama observasi kelas?
Nah, lalu kita di sini menjawab untuk refleksi guru. Di sini saya menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa, mengelola disiplin di kelas, terus aspek praktek yang ingin saya tingkatkan yaitu efektivitasnya adalah berusaha menyesuaikan metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan beragam siswa di kelasnya, termasuk uh, termasuk siswa dengan tingkat pemahaman yang berbeda-beda, mengelola perilaku siswa yang tidak sesuai dengan aturan kelas, seperti gangguan atau ketidakpatuhan terhadap instruksi. Lalu dampak dari tantangan pada pembelajaran adalah jika kita berhasil menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa, maka sebagian siswa mungkin tidak akan mendapat manfaat maksimal dari pengajaran. Nah, jadi di sini maksimal 1000 kata ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jawab saja sesuai pertanyaan yang ada di formulir diskusi tindak lanjut. Lalu untuk panduan pengisian, nah ini ada panduannya. Nah, ini kesulitan apa yang Bapak Ibu hadapi, aspek praktek apa yang ingin. Jadi saya menjawab berdasarkan ini, berdasarkan pertanyaan ini, panduan pengisian refleksi ini. Jadi silahkan Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan ini, Bapak Ibu berdasarkan panduan pengisian refleksinya. Lalu di sini juga ada pilihan belajar. Di sini ada pertanyaan, apa tujuan tindak lanjut yang ingin Bapak Ibu lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik pembelajaran? Nah, di sini saya menjawab tujuan tindak lanjutnya, satu, menganalisis profil belajar siswa, membuat rencana pembelajaran yang berbeda untuk kelompok-kelompok siswa dengan kebutuhan berbeda, dengan tujuan memastikan setiap siswa mendapatkan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, membuat lingkungan kelas yang lebih interaktif dan mendorong partisipasi siswa, lalu meningkatkan pemahaman diri terhadap praktik pengajaran dan memperbaiki kelemahan. Ini untuk sebagai referensi aja ya Bapak Ibu. Apa upaya-upaya yang ingin Anda lakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut tersebut? Dengan menganalisis profil belajar siswa secara rutin dan membuat catatan tentang preferensi belajar mereka, merancang kegiatan kelas yang lebih interaktif, serta diskusi terstruktur, permainan pendidikan atau proyek kelompok. Lalu yang ketiga, membuat jurnal pembelajaran untuk mencatat temuan dari refleksi dan merencanakan tindakan perbaikan untuk kedepannya. Lalu di sini kita akan ditanya kapan Anda akan melakukan aksi tindak lanjut. Nah, di sini saya menjawab untuk di bulan April. Apa dukungan yang Anda? Nah, di sini kita bisa kebutuhan dukungnya oleh apa yang harus disiapkan atau siapa yang bisa mendukung upaya tindak lanjut ini. Di sini saya memilih penyediaan atau pembelian alat dukung pembelajaran. Lalu ada opsional pilihan belajar dari platform Merdeka Belajar. Di sini kita bisa pilih minimal satu tujuan tindak lanjut. Di sini saya ada tiga opsi. Ada 3 opsi untuk pilihan belajar dari platform Merdeka Mengajar. Kita silakan pilih, nanti pelajari modulnya. Nanti sudah disesuaikan. Lalu kapan kita akan mempelajari 3 ini? Itu 3 atau salah satu ya, minimal 1 ya. PMM. Pada PMM saya memberi rentang Maret sampai Juni. Lalu apa dukungannya? Itu kita tuliskan saja sumber daya, pilih, nanti Bapak Ibu pilih ini, sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar atau praktik. Jadi silahkan Bapak Ibu ini mungkin sedikit referensi dalam dokumen tindak lanjut dan refleksi observasi ya, observasi serta mungkin ada sedikit contoh catatan untuk kepala sekolah serta rekomendasi untuk kepala sekolah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait rating observasi dan refleksi tindak lanjut. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk membantu channel ini terus berkembang. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya.